Sahra Ramadhani dari kelas 10 OTKP 3. Dan nama saya Aurelia Putri Ramadhani dari kelas 10 OTKP 3 selaku anggota OSIS SMK Wakil Hasim Surabaya dan juga host yang bakal menemani kalian kali ini. Hari ini tanggal 30 September ya. Kalau di dalam sejarah itu sekarang terjadi adanya G30 SPKI. Nah, sekarang kita akan membahas dan mengulik kembali tentang G30 SPKI. Sebelum masuk ke materi kali ini, kita punya tamu spesial loh yang bakal menemani kita. Oh iya? Iya dong, kita bakal ditemenin oleh Pak Winarko selaku guru sejarah dari sekolah kita dan juga pemateri kali ini. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Pak Winarko Hidayat SE, ya, guru sejarah Indonesia yang ada di SMK Wakil Hasim Surabaya. Berhubung sekarang tanggal 30 September, mengingat sejarah ada peristiwa G30 SPKI yang hari ini kebetulan menjadi topik pembahasan kita kali ini. Nah, sekarang lanjut ke langsung pertanyaan ke-1 ya Pak. Ya, silakan. Bicara tentang G30 SPKI ini, peristiwa apa ya Pak yang terjadi di dalamnya itu? Ya, kalau kita mengingat lagi peristiwa 30 September 1965, ya, ada suatu peristiwa yang sangat penting bagi sejarah bangsa Indonesia, terutama berkaitan dengan suatu pemberontakan yang dinamakan G30S. Kenapa pada waktu itu masih diberi gerakan 30S, gak ada PKI-nya? Karena pada waktu itu kita itu peristiwa tersebut masih belum diketahui, ya. Ini itu atas dorongan siapa? Siapa yang memotori gerakan 30S itu? Baru pada persidangan Kolonel Untung, Letkol Untung maksudnya, itu diketahui bahwa yang menjadi penggerak atau motor dari gerakan 30S itu disokong oleh PKI. Makanya Pak Soeharto ketika itu masih sebagai Pangkostrat, ya, bahwa mengindikasikan bahwa gerakan 30S PKI-S ini adalah didalangi oleh PKI. Makanya kalimatnya akhirnya berubah menjadi gerakan 30S PKI atau G30 SPKI. Itu. Jadi itu adalah suatu peristiwa yang apa ya, itu kelam bagi bangsa kita dalam sejarah bangsa kita, terutama bagi kalangan TNI Angkatan Darat, ya, dan juga khususnya umumnya adalah seluruh bangsa kita sendiri, ya. Jadi di situ ada suatu peristiwa yang dinamakan gerakan 30 SPKI ini adalah orang-orang yang menculik, ya, dan membunuh para jenderal, ya, 6 dari perwira tinggi dan 1 dari maksudnya perwira setingkat jenderal, kemudian 1 perwira tinggi dengan pangkat kapten, ya. Jadi inilah yang disebut sejarah kelam, yaitu awal dari perebutan kekuasaan yang dilakukan oleh PKI terhadap pemerintah yang sah, yaitu Presiden. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa sebab dari adanya lubang buaya yang ada di Jakarta saat ini ya Pak? Tolong dijelaskan. Mungkin teman-teman yang di rumah belum tahu kisahnya. Ya. Lubang buaya, kalau kita mengingat seperti itu, adalah suatu tempat penyiksaan para jenderal dan perwira setingkat kapten itu tadi, ya. Adalah suatu tempat itu terletak di Jakarta Timur, ya. Letaknya jika kalau nggak salah itu di daerah mana itu, apa itu di itu loh Pak. Ya saya lupa, ya, tapi yang jelas itu adalah terletak di Jakarta Timur, adalah suatu tempat, ya, yang dikatakan lubang buaya itu adalah nama suatu desa, ya, itu, ya. Ada suatu sumur di situ, ya, sumur dengan lebar 75 cm, kedalamannya kalau nggak salah lebih kurang 15 meter, itu adalah tempat untuk pembuangan atau tempat pembunuhan para jenderal dan juga 1 perwira menengah, ya. Disitulah terjadi
ya menurut cerita-cerita ya ini ceritanya itu ada penyiksaan dan pembunuhan. Yang pasti ada sekitar beberapa jenderal yang sudah dibunuh di tempat tersebut. Terus sisanya juga ada beberapa jenderal juga sudah terbunuh di kediamannya masing-masing. Satu perwira menengah di sini itu adalah Kapten Piretendian itu dibunuh di Lubang Buaya tadi. Jadi simpulannya di sini bahwa Lubang Buaya itu adalah suatu tempat atau seperti desa. Di situ adalah tempat pelatihan bagi para sukarelawan atau sukwan, dan juga ada Derwani ya, itu juga ada di situ. Jadi melakukan pelatihan-pelatihan sebagai tenaga sukwan atau sukarelawan dalam penggayangan Malaysia. Jadi para jenderal dan perwira menengah tadi itu terbunuh di sebagian di kediaman dan sebagian di Lubang Buaya tersebut. Jadi Lubang Buaya ini adalah tempat untuk pembuangan atau makam-makam dari para jenderal dan perwira menengah tadi yang sudah terbunuh. Boleh Bapak jelaskan di mana saja terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggota PKI, Pak? Ya, jadi penganiayaan yang dilakukan oleh anggota PKI terhadap musuh-musuhnya ya. Iya. Sebenarnya juga banyak ya, ya di Jakarta saja itu terjadi pada tahun 1965 ya. Iya. Ya. Bukan PKI yang sebelum-sebelumnya ya, seperti di Madiun bukan ya. Iya. Oke. Jadi sekitar tahun 1965 merupakan suatu puncak ya, puncak dari suatu peristiwa yang dinamakan Gerakan 30 September tadi. Jadi penyiksaan-penyiksaannya banyak sebenarnya. Ada Lubang Buaya itu yang saya dengar di Banyuwangi, itu juga tempat penyiksaan juga yang saya dengar oleh orang PKI terhadap musuh-musuhnya ya. Kemudian di Jakarta itu yang tadi saya ceritakan, Lubang Buaya juga tempat penyiksaan dan pembunuhan para jenderal dan satu perwira menengah ya. Maaf ya, perwira pertama ya, soalnya pangkatnya kapten ya ketika itu. Kapten atau letnan satu gitu, pokoknya perwira pertama ya. Jadi dan juga banyak dilakukan itu ya, penyiksaannya ada di Kediri juga itu ya, dengan adanya peristiwa Kanigoro itu. Peristiwa Kanigoro itu pertama kali memunculkan kekerasan yang dilakukan oleh PKI terhadap para ulama ya. Jadi peristiwa yang diketahui pertama kali ada peristiwa Kanigoro di Kediri itu. Kemudian peristiwa di Medan, di Sumatera Utara juga ada. Itu dilakukan sepihak oleh PKI dalam melakukan perampasan hak milik orang lain. Kalau di Kanigoro ini adalah sentimen terhadap salah satunya agama ya, yang dilakukan oleh PKI terhadap para ulama yang ada di tempat tersebut. Jadi di samping di Lubang Buaya di Jakarta ya, yang dilakukan oleh PKI terhadap para jenderal dan juga seorang perwira pertama, juga tempat-tempat lain ya sebenarnya juga banyak sebenarnya. Cuma yang terkenal adalah tempat-tempat tersebut. Kenapa ya Pak? Menteri Letnan Ahmad Yani menolak secara tegas untuk mempersenjatai para buruh tani. Sementara pimpinan Angkatan Udara AURI menyetujuinya. Ya, saya revisi ya itu ya, sebenarnya itu bukan Letnan Ahmad Yani tapi Letnan Jenderal Ahmad Yani. Ya, oke ya. Kenapa Letnan Jenderal Ahmad Yani menolak untuk mempersenjatai buruh dan tani? Ya. Pertanyaan tersebut memang krusial ya. Karena apa? Di sini kalau misalkan ya, memang kita itu dulu dihadapkan pada perjuangan Dwi Kora ya, intinya penggayangan terhadap Malaysia. Ya. Memang ini sengaja
dimanfaatkan oleh PKI untuk mempersenjatai buruh dan tani ya, dalam membantu sukuan tadi. Masalahnya yang pernah saya dengar bahwa pihak Tiongkok atau RRT ini mau mengirimkan senjata berapa juta gitu, pucuk senapan untuk digunakan mengganyang Malaysia. Karena di sini alasannya sangat kalau memang nanti dibersenjatai itu nanti kacau balau. Secara administrasi saja sudah menimbulkan suatu konflik dalam arti itu ribet ya. Kalau kita bersenjatai, misalkan seorang petani dibersenjatai, buruh dibersenjatai, nah terus bagaimana nanti secara administrasinya? Pelatihannya juga begitu, kita juga perlu biaya juga. Meskipun persenjataan tersebut sekedar diberikan oleh RRT secara cuma-cuma, tapi nanti berbahaya sekali apabila penduduk sipil, buruh dan tani itu kan sipil, ya, orang sipil dipersenjatai, nanti tambah dikhawatirkan ke depannya itu kalau sudah selesai misalkan itu akan menimbulkan suatu konflik juga, dikhawatirkan begitu. Jadi simpulannya di sini kalau buruh dan tani itu dipersenjatai akan secara administrasi akan membuat ribet, ya, ribet bagi administrasi di kalangan militer, ya, soalnya nanti dikhawatirkan disalahgunakan bagi orang-orang yang buruh dan tani itu sebenarnya orang sipil, bukan orang militer. Kalau dari segi teori konspirasi apa saja ya Pak yang bisa menyebabkan kejadian tersebut? Ya. Oke ya. Teori konspirasi kenapa sampai terjadinya peristiwa G30S. Ini ada beberapa teori yang dikemukakan para ahli. Ada yang menyatakan ada keterlibatan PKI sendiri, pertama. Yang kedua, keterlibatannya Soekarno sendiri. Yang ketiga, keterlibatannya Soeharto. Kemudian berikutnya keterlibatan dinas intelijen asing, terutama CIA dan M16. Dan juga ada konspirasi dalam arti yang terjadi pada TNI Angkatan Darat sendiri. Begini ya, untuk yang pertama, teori konspirasi dari PKI sendiri. Di dalam suatu persidangan mahkamah militer yang menyidangkan tokoh-tokoh PKI itu, mereka mengakui bahwa PKI ada di belakang atau penyokong dari gerakan G30S. Hal ini bisa disaksikan melalui Brigadir Jenderal Suparjo juga mengatakan itu, dan juga Letnan Kolonel Untung ketika itu juga mengakui bahwa yang terlibat di dalam peristiwa gerakan 30 September itu adalah PKI. Yang kedua adalah keterlibatan sendiri Insinyur Soekarno. Itu kadang-kadang nggak masuk akal ya. Nggak masuk akalnya begini, Presiden Soekarno itu kan panglima tertinggi, ya, panglima tertinggi, ya, dan juga sekaligus sebagai presiden. Masa mengkudeta sendiri kan nggak masuk akal juga. Jadi kecuali kalau mereka kecuali beliau mempunyai tujuan lain, misalkan ada rencana sengaja membunuh para jenderal tersebut. Wong ini loh, jenderal-jenderal ini adalah jenderal-jenderal yang kebanyakan pro Soekarno semua. Apalagi Jenderal Ahmad Yani itu anak emasnya Soekarno dulu gitu. Makanya ketika mengetahui bahwa Ahmad Yani terbunuh ketika peristiwa itu, Bung Karno itu merasa terpukul. Masalahnya apa? Bung Karno dulu itu menggadang-gadang Jenderal Ahmad Yani ini sebagai penggantinya, bukan dari Pak Nasution. Jadi simpulnya di sini bahwa konspirasi dengan misalkan teori menyatakan bahwa Soekarno terlibat tidak terbukti. Kemudian
pada Soeharto, konspirasi antara Soeharto ini pun juga diragukan juga. Ini karena apa? Soeharto itu juga termasuk salah satu yang pro Soekarno. Kecuali kalau memang Soeharto itu sendiri nantinya itu kong kali kong dengan pihak asing ya. Ini memang ada suatu indikasi seperti itu. Makanya ketika Soekarno dijatuhkan dengan adanya Super Semar ya oleh Soeharto ya, ini semakin lama semakin kentara bahwa Soeharto ini ternyata mengkudeta secara merangkak. Secara merangkak itu secara alusan, garapannya halus terhadap Soekarno. Buktinya apa? Setelah tidak menjadi kejatuhannya Soekarno, ternyata Soeharto ini mengasingkan Soekarno ke suatu tempat di Wisma Yoso. Wisma Yoso itu dulu itu tempatnya Bung Karno juga dengan istri yang ke-9, Ratnasari Dewi itu. Beliau di istilahnya itu tahanan rumah, dijadikan sebagai tahanan rumah di Wisma Yoso. Sampai saat tidak boleh bertemu dengan siapa saja, termasuk terhadap keluarganya. Harus seizin dengan Soeharto. Sampai sakitnya parah, sampai meninggal pun pada tanggal 12 Juni 1970 itu, sampai meninggal pun ya berada di situ. Itu kalau konspirasinya dengan Soeharto. Jadi ada dugaan Soeharto ini bekerja sama dengan pihak asing, terutama dinas CIA, Dinas Intelijen Amerika Serikat, dan M16, Dinas Rahasia Inggris. Ini kalau kita ceritakan panjang juga ya, konspirasi masalah antara Soeharto dengan pihak asing. Kemudian yang berikutnya adalah keterlibatan atau konspirasi antara CIA dan M16. Ini memang dari dulu Dinas Rahasia ini itu ingin menjatuhkan Bung Karno dari tampuk pimpinan, karena Soekarno itu menentang imperialisme dan kolonialisme, nekolim kalau istilahnya pada waktu nekolim ya, yang diprakarsai oleh Amerika dan sekutu-sekutunya. Jadi ini yang ditentang Soekarno. Nah, tapi pihak asing ini, dinas intelijen atau dinas rahasia asing ini, ingin menjatuhkan Soekarno, dan akhirnya berhasil juga. Soekarno terjatuh melalui Super Semar yang dibawakan oleh Soeharto. Itu. Kemudian konspirasi berikutnya adalah memang ada suatu dugaan adanya persaingan sesama perwira tinggi di kalangan angkatan darat, terutama yang blok Ahmad Yani dengan blok Nasution. Ya. Ini terjadi, ya. Tapi ini pun juga tidak terbukti keterlibatan mereka di dalam gerakan 30 September tadi. Itulah ya teori-teori atau teori konspirasi dari mereka-mereka kenapa sampai terjadinya gerakan 30S ini, yang ujung-ujungnya adalah PKI sendiri yang mengotorinya. Makanya Bung Karno itu kadang-kadang pernah menyatakan kepada kalangan golongan PKI itu adalah karena keblingeran para pimpinannya dalam munculnya gerakan 30S ini. Akhirnya tidak berhasil kan, terjadi kegagalan. Nah ini pun juga ceritanya juga panjang sebenarnya. Kalau kenapa G30S itu gagal melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Presiden Soekarno, kita bisa bahas berikutnya saja. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, bagaimana pendapat Bapak tentang anak-anak yang sulit diajak belajar tentang sejarah? Bagaimana ya Pak, boleh dijelaskan? Ya, anak-anak kita ya, maksudnya anak-anak generasi muda sekarang ini, kenapa kok sulit diajak bicara tentang sejarah? Padahal kalau kita itu belajar sejarah itu juga enak. Kita bisa mengenal, kita bisa mengenang masa lalu bangsa kita sendiri ya, terhadap suatu kejadian atau peristiwa, baik itu peristiwa yang kelam maupun yang tidak. Ya. Kenapa mereka tidak? Ya karena
karena generasi muda khususnya anak-anak itu ya memang kurang tertarik terhadap sejarah itu karena sifatnya cerita masa lalu, masa lampau yang berkurang itu, ketidaktertarikannya dari situ. Paribasane bahasa Jawa biyen yo biyen, saiki ya saiki. Seperti itu ya. Nah, itulah jadi makanya mereka itu kurang tertarik. Tapi ya tidak semuanya. Bahkan anak-anak pun juga merasa ingin tahu kejadian-kejadian dulu itu sebenarnya ada apa. Contohnya ya ini peristiwa G30. Kenapa peristiwa G30 SPKI itu pernah terjadi atau dianggap masa-masa kelam bangsa kita? Mereka ingin tahu juga ada apa sebenarnya. Jangankan itu, dulu ketika saya masih SMP itu sudah ada pertanyaan pada diri saya sendiri. Kenapa kok orang-orang bicara PKI itu kok merasa ada ketakutan? Kok seakan-akan antipati? Ya. Itu pada waktu saya SMP itu sempat bertanya dalam hati itu kenapa sih, ada apa sih? Akhirnya saya bertanya kepada orang-orang wispo yang pelaku-pelaku sejarah ketika itu ya. Baik itu terhadap orang tua saya dan ke mbak saya misalkan atau tetangga-tetangga yang pernah mengalami atau mengetahui peristiwa tersebut. Dulu istilahnya kalau orang dulu itu yang dikatakan peristiwa PKI itu kadang-kala kurang begitu kan ya. Tapi kalau kita tanya cerita tentang gestok gitu dia paham. Ya, mereka paham. Oh ya ceritanya gestok gitu. Jadi makanya untuk generasi muda, terutama anak-anak muda, jangan sampai sekali-sekali meninggalkan sejarah yang pernah diungkapkan oleh Insinyur Soekarno selaku presiden pertama yang disingkat menjadi jas merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Kita perlu mengenangnya, tapi tidak perlu untuk mengulangi peristiwa yang kelam itu tadi. Kita boleh mengenang, tapi tidak perlu untuk mengulangi lagi. Makanya sekarang ya ada isu-isu atau berita-berita hoax tentang masalah komunis muncul ya. Tapi kenyataannya habis sekarang pun tidak terbukti bahwa komunis itu muncul lagi. Apalagi kita sudah ada ketetapan dari TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 MPRS yang menyatakan bahwa Partai Komunis Indonesia beserta underboy-nya itu telah dibubarkan. Jadi bilangnya sudah mati ya. Gus Dur pun juga pernah begitu mengatakan, almarhum Gus Dur Abdurrahman Wahid, buat apa takut kepada PKI? PKI sudah nggak ada ya. Itu jadi untuk generasi muda ya jangan sampai terpengaruh oleh paham-paham yang sifatnya meruntuhkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu pesan dari saya. Jangan sampai takut terhadap paham-paham yang sekiranya model-model seperti itu. Apalagi terhadap dihembuskan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya, yang menginginkan negara ini hancur misalkan. Jadi dia mengambil isu-isu biasanya berkaitan dengan komunis. Komunis sudah gak laku di dunia ini, sudah buyar, ya, sudah bubar. Tapi yang perlu kita amati sekarang, yang kita perlu perhatikan, ya, itu tadi jangan sampai kita salah memilih dalam arti paham-paham yang sekiranya merugikan bangsa dan negara kita, terutama yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baiklah, semoga beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Winarko bisa menambah pengetahuan kita semua. Dan untuk teman-teman, jangan lupa diingat bahwa pelajaran sejarah itu penting. Terima kasih untuk Pak Winarko yang sudah turut hadir dan memberi beberapa materi untuk kita semua. Oke teman-teman yang menonton podcast ini,